Siapkan teman-temanmu berdoa sebelum belajar. Ibu, semuanya siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, Bu. Alhamdulillah. Apa yang tidak hadir hari ini siapa? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, berarti kalian dalam keadaan sehat semua. Berarti siap untuk belajar ya. Baik. Anak-anak, sebelum Ibu mau mulai materi hari ini, Ibu ingin mengingatkan kembali materi yang Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat? Saya tahu, Bu. Apa, Nay? Materinya tentang tes deskripsi. Ya, benar sekali, tepat sekali. Materi yang pertemuan sebelumnya adalah tentang teks deskripsi, pengertian teks deskripsi. Apakah Anda bisa menjelaskan apa yang maksud dengan teks deskripsi? Tes deskripsi adalah suatu gambaran. Suatu gambaran. Masih belum lengkap. Siapa yang bisa melengkapinya? Saya, Bu. Silakan, Rifa. Teks deskripsi adalah bentuk karangan yang melukiskan sesuatu sesuai keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan dengan sesuai gambaran penulis. Oh, hebat, tepuk tangan untuk Rifa dan Rifa. Hebat, kelas 7C, luar biasa. Nah, itu adalah pengertian teks deskripsi. Nah, di pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan materi masih tentang teks deskripsi, namun kalian akan mempelajari bagaimana menulis sebuah teks deskripsi. Ya, nah tujuan pembelajarannya untuk materi hari ini adalah kalian mampu mengidentifikasi berbagai macam objek dan kemudian menyampaikan secara kritis dalam teks tertulis, yaitu teks deskripsi. Baik, siapkan buku dan alat tulis lainnya untuk belajar. Perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan. Nah, di sini ada 3 kata. Ya, kata mengenyangkan, hambar, dan pokok. 3 kata ini merupakan kata konkret, kata kunci yang bisa kamu jadikan kamu sebagai untuk mendeskripsikan teks yang akan kalian tulis nanti. Ya, kata kunci yang kamu bisa deskripsikan. Ya, tapi harus disesuaikan dengan objek yang kamu pilih. Nah, sekarang kita coba menebak dulu. Dengan kata mengenyangkan, hambar, dan pokok ini, sekarang latihan berpikir dulu. Di sini ada 3 gambar. Ada 3 gambar ya. Kalian perhatikan. Manakah kata konkret yang bisa kalian gunakan untuk mendeskripsikan dari 3 gambar objek ini sendiri? Ya. Nah, kira-kira kalau kata mengenyangkan, hambar, dan pokok, kira-kira objek yang tepat itu apa? Silakan. Saya, Bu. Baik, ada nasi, tepat sekali ya. Nah, jadi kita bisa melihat objek yang pertama itu adalah ada sepiring nasi. Nah, melihat sepiring nasi, kalian bisa membayangkan, kalian bisa mulai menyusun mendeskripsikan nasi ini. Kalau nasi itu kalau kita makan ketika lapar kita pasti mengenyangkan. Kemudian rasanya nasi hambar, tapi bila dilengkapi dengan laruan sayuran maka terasa enak. Dan biasanya nasi jadi makanan pokok kita manusia. Ya, baik. Nah, satu gambar sudah bisa ditebak. Nah, jadi ini teks deskripsi itu. Dengan melihat gambar, kamu bisa
menggambarkan apa objek yang ingin kamu sampaikan. Ya. Selanjutnya, kata buku dari atas ada kata luas, biru dan terang. Ya, ada kata luas, biru dan terang. Ayo coba berpikir, kira-kira dengan 3 kata ini objek apa sih yang bisa kita deskripsikan? Ada bisa? Saya Bu. Oh iya, silakan Dana. Laut. Laut. Ya. Nah Dana, kenapa kamu bisa menyatakan ketika kamu melihat objek laut ini, kira-kira yang kamu bisa deskripsikan tentang laut itu apa? Laut itu sangat luas, laut itu berwarna biru, dan laut itu sangat dalam. Oke, beri tepuk tangan untuk Dana. Selanjutnya, nggak benar kekeluarnya tadi ya. Selanjutnya, kata berbulu, bersayap dan terbang. Ya, berbulu, bersayap dan terbang. Gambar ketiga apa? Silakan Fadil. Kamu bisa menirukan suara burung Fadil? Coba. Siapa yang bisa lebih bagus lagi suara burung? Saya Bu. Sekarang Sofia. Nyit nyit. Baik. Nah, dalam gambar yang ketiga ini, objek yang ketiga ini, nah kata konkretnya bisa kalian lihat dengan mulai dari kata berbulu, bersayap dan terbang. Nah, ketika kamu deskripsikan nanti dalam bentuk tulisan, maka kamu gambarkan bulunya itu seperti apa, bulunya warnanya apa, kemudian suaranya seperti apa. Ya, itu ya Nada. Baik, sampai di sini sudah paham? Selanjutnya perhatikan, ya. Perhatikan, ya. Gambar apakah ini? Gambar apa ini? Ya, Yasin, silakan Yasin. Kucing. Ayo kita bersama-sama mencari ciri dari objek yang ada di papan ini. Kucing yang kamu ketahui apa? Ya bisa dilihat apa ini? Ya, berapa Pak? Memiliki bulu yang tebal. Nah, ini bulu yang tebal. Saya Bu. Ya, Sofian. Mempunyai kuku yang sangat tajam. Mempunyai kuku yang sangat tajam. Ya, boleh. Aura. Memiliki kumis yang panjang di kumisnya. Oke. Lanjut ya. Lagi. Ya, Memiliki 4 kaki. memiliki 4 kaki. Kita lihat ini ada kakinya. Nah, kata-kata konkret yang awal yang sebutkan tadi ciri-ciri dari objek ini bisa kamu gunakan untuk mendeskripsikan, memberikan gambaran bagaimana bentuk objek yaitu contohnya kucing. Apa? Ada yang bertanya? Kalau tidak, ini. Nah, hari ini kan sudah ibu sampaikan di awal bahwa kalian akan memperoleh materi bagaimana sih menulis tes deskripsi. Di pertemuan yang lalu kan ibu sudah menjelaskan tentang tes deskripsi, ya, cara kalian menyampaikan tes deskripsi dan yang lainnya. Nah, sekarang selanjutnya sebelum kalian nanti mulai mengerjakan materi yang ibu berikan hari ini, selanjutnya sebelum kalian membuat teks deskripsi atau menulis teks deskripsi, kalian harus mengalami struktur dari teks deskripsi. Ya, struktur dari teks deskripsi. Yang pertama adalah identifikasi. Ya. Nah, di bagian identifikasi ini, setelah kalian memilih objek yang akan kalian deskripsikan dalam tulisan nanti, nah, bagian identifikasi ini kalian menggambarkan objek itu masih sifatnya umum, masih sifatnya luas, masih umum sifatnya, ya. Contohnya seperti ini, misalnya kita sepakat nih hari ini kita akan mendeskripsikan
tentang objek kucing dan kemudian nanti dituliskan dalam bentuk menulis tes deskripsi. Di bagian sini, di bagian identifikasi ini, kamu gambarkan secara umum tentang kucing. Bisa dari jenis kucingnya, kemudian kucing ini termasuk hewan apa, kemudian menyukai makanan apa, ya. Nah, di bagian identifikasi. Setelah mengidentifikasi objek yang akan kamu deskripsikan, masuk ke langkah berikutnya adalah mendeskripsi bagian. Nah, di bagian deskripsi bagian ini, nah, yang tadi diidentifikasi tentang kucing ini masih sesuatu yang umum, di bagian sini mulai kalian perinci lebih detail, lebih terperinci dengan menggunakan kalimat perincian. Nah, kalian pasti mulai perincikan. Nah, di bagian deskripsi bagian kalian bisa menyampaikan kucing ini postur tubuhnya kuat besar, ya, dengan kakinya yang kokoh dan bulunya yang lebat, kemudian ekornya yang panjang dengan warnanya yang beberapa macam warnanya, ya. Nah, di bagian sini, di bagian deskripsi bagian, kalian mulai berikan perincian tentang objek tadi yang ada di bagian identifikasi masih sifatnya umum, ya. Nah, kamu mulai menjelaskan kucing ini memiliki kebiasaan suka melompat, kemudian suka merajuk, kemudian ketika aku duduk tenang dia selalu menyerang di bagian punggung belakangku. Nah, di bagian deskripsi bagian ini, disinilah letaknya kalian mulai memperinci objek yang akan kalian deskripsikan. Nah, di bagian akhir, yang selanjutnya adalah kesimpulan atau kesan. Nah, di bagian ini, setelah kalian perinci secara jelas di bagian-bagian ini, kamu menyampaikan rasa hati kamu setelah kamu memelihara atau memiliki hewan peliharaan kesukaan kamu, misalnya kucing yang tadi kita bahas tentang kucing ya. Nah, kamu sampaikan, misalnya menyampaikan ketika aku pulang sekolah, kucing kan nama kucing kita tentukan namanya, misalnya kucing pusi-pusi ini selalu menghampiri dan menunggu di gerbang rumah. Ketika aku mulai mendekat, dia akan melompat mengelilingi dan mengibas-ibaskan ekornya yang panjang itu seolah-olah ingin menyapaku dengan ramah. Nah, di bagian yang ketiga ini tes deskripsi kesimpulan. Nah, di bagian ini kalian bisa memberikan gambaran tentang watak kebiasaan yang dilakukan objek, ya. Karena di sini adalah kita bahas contohnya objek itu kucing. Maka kamu bisa memberikan gambaran kebiasaan kucing yang kamu pelihara itu. Ya, biasanya apa saja, bagaimana letaknya, kemudian apa yang sering dia lakukan. Contohnya misalnya, kalimat contohnya adalah, contoh kalimatnya misalnya seperti ini di bagian kesimpulan atau kesan ini. Kucingku yang bernama Pusi ini, setiap aku hendak pulang sekolah, ketika aku pulang sekolah, dia selalu menungguku di gerbang depan rumahku. Aku terlihat dari jauh, dia akan dengan senang terlihat melompat-lompat menyambutku. Ketika aku masuk gerbang rumahku, dia mengelilingiku dan melompat-lompat, kemudian dia mengibas-ibaskan ekornya seolah-olah dia menyapaku dengan ramah. Nah, bisa seperti itu. Nah, kalimat itu ketika pembaca, ya, menulis hasil tes deskripsi yang kalian buat, mereka merasakan, wow, seolah-olah dia kucingnya hebat, kucingnya itu bisa lakukan dengan ekornya dia bisa menyapa. Dia seperti itu, ya. Dia seperti itu. Intinya seperti itu. Nah, jadi sebelum kalian menulis tes deskripsi, langkah yang pertama kalian harus
mengetahui dulu struktur tes deskripsi. Yang pertama identifikasi, kepribadian, kesimpulan, dan dasar. Ya, baik. Selanjutnya, langkah-langkah menulis tes deskripsi. Ya, langkah-langkah menulis tes deskripsi. Nah, langkah-langkah menulis tes deskripsi ini, langkah yang pertama adalah kalian menentukan objek yang akan dideskripsikan. Siapa yang pernah berkunjung ke wisata pantai? Ya Bu. Pantai apa yang pernah kamu kunjungi? Pasir. Pantai Tanjung Pasir. Contohnya Yasir. Yasir pernah berkunjung ke Pantai Tanjung Pasir. Yasir pernah merasakan bagaimana sih berada di Pantai Tanjung Pasir. Maka Yasir akan memilih objek pantai untuk dideskripsikan. Nah, oleh Yasir akan ditentukan apa saja yang akan disampaikan. Ya, itu ya nak. Jadi ketika kamu mulai menulis tes deskripsi, tentukan dulu objeknya. Nah, kita contoh hari ini objek yang kita akan jadikan untuk menulis deskripsi adalah kucing. Tentukan objek sudah. Kemudian membuat judul yang sesuai. Ya, buat judul yang sesuai. Misalnya judul yang sesuai kucingku. Siapa yang bisa memberikan judul yang menarik lagi? Apa ya, Sofian? Kucingku pahlawanku. Tepat? Silakan, boleh saja ya, boleh saja. Nah, jadi nak, di bagian judul ini, apapun objek yang akan kalian deskripsikan, kalian tulis dalam teks deskripsi, maka kamu harus buat judulnya yang tepat. Usahakan judulnya yang menarik, ya. Wisata kecilku di pantai, bisa saja seperti itu, ya. Atau si kucing yang lincah, bisa ya. Itu judulnya. Yang ketiga, membuat kerangka karangan. Nah, kerangka karangan ini sangat diperlukan untuk membuat sebuah tulisan. Di bagian kerangka karangan ini, kalian menulis hal-hal yang penting atau poin-poin yang penting yang akan kalian deskripsikan yang berhubungan dengan objek yang sudah ditentukan di nota. Ya. Selanjutnya, setelah menentukan kerangka, mencari data, menghimpun, ya, menghimpun data. Kalau di contoh yang ibu berikan hari ini kan objeknya adalah kucing. Berarti kalian menghimpun data. Ibu menghimpun data tentang jenis kucing ini apa, kebiasaannya apa, termasuk hewan apa, kemudian bentuk fisiknya seperti apa. Nah, kalau seperti Yasir, coba kamu kira-kira data yang kamu peroleh dari Pantai Tanjung Pasir yang kamu kunjungi apa saja sih, Yasir? Kayak dan ombak. Apa lagi? Yang biasa kita lihat di laut apa saja di pantai? Karang. Ayo, siapa lagi? Siapa yang sudah pernah ke pantai? Siapa yang sudah pernah ke pantai? Siapa yang sudah ke pantai? Ayo. Apa yang kamu lihat di sana, Fadia? Oh, layang-layang, boleh. Pak, siapa lagi? Tidak ada yang pernah ke pantai? Kecuali Yasir. Bu, Ya, apa tak? ikan yang berlompatan. Iya, ikan-ikan berompatan boleh juga. Nah, di bagian mencari data inilah kita mulai menghimpun berbagai informasi tentang objek yang kalian pilih atau kita pilih dalam menulis tes deskripsi. Selanjutnya, yang kelima, ya ini yang kelima ya nak, menata kalimat ke dalam struktur paragraf deskripsi. Nah, kata-kata yang seperti ini ibu contohkan tadi di awal, tiga objek tadi, apa saja objeknya? Nasi, lauk, dan adakah kata konkretnya? Kalau nasi apa kata konkretnya? Sekarang ibu mau ngetes. Coba Ibnu, kalau kata konkretnya apa tadi? Berarti ibu tidak konsentrasi kan? Tahu? Ya, Sophia. Biru. Dalam, Luas. luas, ya. Nah, kata-kata itu mulai dibentuk menata kalimat dalam satu paragraf ya. Kemudian mulailah menulis secara rinci objek yang dibahas.
Nah, kalau yang dibahas itu tentang hewan itu kucing, kamu mulai merinci apa saja yang bisa kita lihat dari hewan kucing itu. Ya. Nah, kemudian terakhir menggunakan variasi kata yang menarik. Nah, di variasi kata yang menarik ini bisa kamu memberikan pilihan kata yang tepat, pilihan yang menarik, atau bisa juga menggunakan majas. Di pertemuan yang lalu, ya, Ibu sudah menyebut tentang majas ya. Nah, di deskripsi majas itu yang sering sekali digunakan adalah majas personifikasi. Ada yang masih ingat apa yang masih dengan majas personifikasi? Silakan ya. Iya, tepat sekali. Majas personifikasi, majas yang membandingkan menamati seorang lain. Contohnya apa, Teh? Iya, hembusan angin dengan lembut menyapa. Nah, di sini bisa dilangkaikan. Nah, sampai sini langkah-langkahnya sudah paham? Nah, selanjutnya kita masuk kepada kaidah kebahasaan teks deskripsi. Ini ada 4 ya. Yang pertama menggunakan majas untuk menggambarkan secara jelas. Itu yang dicontohkan oleh Tara tadi ya. Nah, dalam tulisan nanti, tulisan deskripsi nanti, kalian akan boleh menggunakan penggambaran objek itu dengan menggunakan kata yang bermajas. Ya. Kemudian kita menggunakan kalimat perincian dan kemudian bahasa yang digunakan itu harus mengundang pembaca seolah bisa melihat, mendengar, merasakan, ya, mendengar misalnya kata ombak berkejar-kejaran, hembusan angin menyapa, ekornya yang halus melambat yang baik, gitu, ya. Kemudian menggunakan kata ganti. Dengan kata ini objek yang kalian gambarkan bisa digunakan. Dan teman-teman yang sebelumnya kan Ibu sudah membahas tentang kata ganti ya. Nah, di pertemuan yang lalu kan Ibu sudah membagi kalian dalam bentuk kelompok seperti ini ya. Dalam bentuk kelompok seperti ini. Nah, tugasnya hari ini kelompoknya masih sama seperti kelompok pertemuan yang lalu, tidak perlu dirubah lagi. Masih ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, dan kelompok 6. Masih tetap tidak dirubah ya nak. Nah, hari ini tugasnya secara berkelompok kalian berdiskusi menentukan objek apa yang akan kalian tulis dalam keterampilan membuat teks deskripsi. Ya, kalian tentukan. Ibu beri waktu 15 menit. Latihan depan akan memudahkan kalian membuat teks deskripsi ya. Kalian perhatikan ke depan. Dari apa yang kita bahas di awal tadi adalah objek ya, adalah kucing. Nah, ini hasilnya paling tidak seperti ini. Lihat. Kucingku. Istirahat pertama. Boleh diberikan kucingku atau nama kucingku boleh kamu ganti pusi kucingku yang manis boleh. Nah, perhatikan rangkaian kalimatnya. Kucing ini memiliki warna bulu yang dominan hijau. Postur tubuhnya yang rapi dan lentur menggambarkan keterampilannya dalam melompat tinggi. Ya, matanya yang indah. Nah, ini kan bentuknya masih umum. Kemudian diperinci nih, ya. Matanya yang indah dan bentuk tubuhnya yang kecil adalah pesona alaminya. Pada malam hari, kucing ini suka berjalan-jalan mencari aroma yang harum. Nah, di sini muncul nih kesan pembaca itu merasakan. Ya, silakan bekerja secara kelompok. Kalian kesepakatan bersama memilih objek apa? Misalnya kelompok 1, kami akan menulis objek tentang pantai, Bu. Kelompok 2, kami akan menulis teks deskripsi objek
objeknya adalah tentang kucing. Boleh. Kelompok yang kelima, kami akan menulis tes deskripsi. Objeknya adalah tentang makanan khas Betawi. Boleh. Silakan ya. Silakan. Masing-masing kalian boleh menyampaikan pendapat. Kira-kira apa yang tepat untuk kalian kerjakan secara kelompok. Kerja bersama. Jadi kelompoknya mana? Aul kan? Aul kamu mengarahkan temanmu. Kira-kira kesepakatan apa objek yang akan kalian tulis di kelompok kalian ini? Ya. Tanyakan pendapat mereka masing-masing. Kelompok 3 sudah mengucapkan objeknya apa? Tentang hewan. Jangan mulai bersama-sama. Selesai? Ada kelompok yang sudah selesai? Oke, baik, kita coba ya. Silakan maju kelompok 3. Kelompok yang lain sambil mendengarkan apa yang hasil dari kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Khairunnisa. Saya perwakilan kelompok 3 ingin membacakan hasil menulis deskripsi dari kelompok kami. Si Bagas Kelinciku. Kelinciku bernama Bagas. Jangan lupa sama-samanya itu ada keranjang langsung dirapikan kembali setelah makan yang di selasar-selasar dibersihkan. Matanya coklat seperti madu. Matanya Masuk yang keempat. untuk dipandang. Bibir mungilnya yang merah muda sungguh menggemaskan. Telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari. Bagas sangatlah manja. Yang masih berada di kantin agar segera masuk ke kelas masing-masing dan tidak boleh membawa makanan ke kelas. Kalau waktunya makan, dia berputar-putar di depanku sambil mengibas-ngibaskan telinganya yang panjang. Mulutnya berkomat kami seperti orang sedang berdoa. Kemanjaannya membuat aku selalu rindu. Bagas memiliki perilaku yang unik. Kalau marah, Bagas melakukan atraksi yang menarik. Dia menggunakan kaki belakangnya dan melompat dalam jangkauan yang begitu jauh. Sering terdengar dia menjatuhkan diri. Kadang dia melompat sampai sejauh 3 meter. Kalau tidak dipedulikan, kakinya dientak-entak seperti anak kecil yang merajuk minta dibelikan mainan. Dengan menggunakan kaki belakangnya pula, dia berdiri sangat tinggi seperti sedang menunjukkan bahwa dia bisa menarik perhatian kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3 luar biasa. Ini berarti ibu juga merasa yakin kelompok yang lain pun pasti memahami, pasti sama bisa mengerjakan bersama-sama secara berkelompok membuat sebuah tulisan tes deskripsi sesuai dengan objek yang kalian pilih ya nak. Nah, waktu mengajar ibu tidak lama lagi, namun ada yang ingin ibu tanyakan kita ke depan ya. Manfaat apa yang kalian rasakan setelah mempelajari ini? Saya Yasir. Senang lu. Oh senang, bagus. Ayo. Gembira. Ya kan? Tapi senang dan gembiranya apa yang kalian dapatkan dengan senang dan gembiranya? Siapa yang bisa menjelaskan? Saya merasa senang, gembira, dan memperoleh pengetahuan tentang cara menulis deskripsi. Oke, baik, makasih. Hebat ya. Nah, berarti hari ini kita sama-sama melakukan kegiatan belajar mengajar dengan baik. Insya Allah, apa yang Ibu berikan jadi bekal untuk kalian akan datang. Di pertemuan berikutnya nanti kita akan coba maju satu persatu perwakilan kelompok untuk presentasi ke depan ya nak, hasil kerja kelompok kalian.
Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik. Anak, sebelum mengakhiri pelajaran ibu hari ini, silakan pimpin doa. Namanya siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam.